positif dan juga implementasi ataupun berbagi pengalaman bagaimana kami menerapkan budaya positif ini. Baiklah teman-teman, inilah judulnya ya, implementasi dan penerapan budaya positif oleh saya Siti Kusmiati, SMK Angkatan 9, unit kerja SDN 274 Cempakaru. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa saja yang menjadi budaya positif, kita harus paham dulu apa itu budaya positif. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Apa saja yang termasuk dalam budaya positif? Satu, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, penggunaan 5 kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Kemudian yang sedikit adalah bagaimana kita membuat motivasi terhadap anak-anak kita. Motivasi itu ada 2, Ibu dan Bapak, intrinsik dan eksplisit. Nah, yang intrinsik itu luar. Tugas kita adalah bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri anak. Bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri murid kita supaya mereka bisa berperilaku sesuai dengan harapan kita seperti yang diutarakan pada KHD, yaitu peserta didik yang menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk menuliskan beberapa base konsepsi. Artinya ada beberapa kesalahan pemikiran pada diri kita bahwa kita berilusi. Ilusi artinya cuma halusinasi ya, bayangan kita tuh berpikir dulu itu bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif kita harus diubah. Berikutnya adalah konsep disiplin positif. Nah, apa sih disiplin? Nah, tadi seperti yang Ibu utarakan ya, kita tadi bicara tentang disiplin. Konsep memecahkan suatu permasalahan. Apa solusinya? Bukan hanya memusatkan anak pada satu masalah saja, tapi bagaimana ketika anak menghadapi masalah bisa menemukan solusi dan menyelesaikan. Kemudian sebelum kita bicara lebih lanjut, kita akan bisa membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kenapa sih kita bicara ini? Karena ketika berhubungan dengan disiplin, inilah yang ada. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, apa itu hukuman? Misalkan seorang anak menumpahkan air. Nah, kalau kita mungkin menghukumnya, kalau dulu tuh semuanya tidak boleh menghukum seseorang dengan kesalahan yang tidak sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan suatu konsekuensi, suatu hukuman sesuai dengan kesalahannya. Ketika menumpahkan, apa yang harus kamu lakukan? Ya kamu harus membersihkannya, itu ada konsekuensi. Kan seperti itu. Kesepakatan. Jadi kalau misalkan nih Kak Cucu membuat ada seorang murid yang datang terlambat, kamu harus lari 5 keliling. Nah, itu adalah konsekuensi. Kenapa hanya Kak Cucu dan muridnya saja, bukan berhubungan dengan satu pihak, misalkan seperti itu. Nah, kemudian apa itu restitusi? Nah, restitusi di sini adalah disiplin positif yang lebih mengutamakan konsekuensi yang bersifat perbaikan diri. Jadi anak memahami kesalahannya, kemudian anak menyadarinya dan memperbaiki kesalahannya. Itu yang diharapkan. Jadi di sini teman-teman bisa melihat hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi seperti tadi. Ketika saya tumpah, saya harus beresin. Seperti itu. Kemudian restitusi merupakan pilihan, artinya kamu mau bagaimana? Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Beda lagi, mungkin kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk saya pribadi ketika saya menghukum anak dengan tidak sesuai dengan kesalahannya. Disuruh menulis 10 halaman, itu apa yang bisa dihalaman pada murid? Satu, dikenalkan disiplin sejak ini. Artinya kita, oke, anak-anak kita harus seperti ini, supaya begini. Jadi dijelaskan alasannya untuk apa. Ya, cuma kita disiplin begini tapi nggak jelas buat apa, karena anak-anak sekarang berbeda. Kemudian diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Betul. Jadi kita selalu membuat kesepakatan dengan anak-anak, karena mereka itu adalah orang dewasa yang masih kecil. Pemikirannya yang kecil aja bisa lebih dewasa dari kita. Kemudian berikutnya adalah berikan konsekuensi logis. Jadi ketika kita akan memberi perubahan yang saya rasakan ketika saya belajar disiplin positif, untuk saya pribadi, saya tidak mengharapkan orang lain atau murid, tetapi diri kita lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa memanage emosi. Kemudian berikutnya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah satu sikap apa yang harus kita lakukan di kelas. Apakah kita harus bersikap arogan atau kita harus bersikap tenang pada saat belajar? Misalkan ketika guru menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Oh, kita tidak boleh ribut. Itu adalah pemikiran mereka, bukan pemikiran kita saja. Artinya kita harus lebih demokratis lah dalam hal peraturan.
pengennya seperti apa gitu. Oke, selanjutnya pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini menurut teori hierarki Maslow bahwa kebutuhan. Baiklah teman-teman, mungkin itu pemaparan dari sesi berbagi saya tentang modus handuk di muka. Semoga ini menjadi manfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cari